Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 53 dengan baris ketiga dari atas, bacaannya Al-Qiyamu fil Fardi lil Qadir. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Ats-tsalitsu, adapun rukun salat yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadir, yaitu berdiri bagi salat fardu. Ya, untuk siapa? Untuk orang yang mampu. Maka syarat untuk mengerjakan sholat fardu harus dia berdiri. Nah, disinilah jadi pembahasan secara terperinci arti siapa itu yang mampu. Nah, ya, ada yang menyatakan arti yang mampu itu adalah ketika kita mendapatkan khusyuk. Lagi sholat, kita khusyuk berdiri, maka nggak boleh kita duduk. Tapi kalau kita dapatkan ketika duduk kita khusyuk, nah ini menurut pendapat Imam Romli dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan kita duduk. Lagi berdiri ngantuk, pas duduk dia ngorok. Berdiri ngantuk, tapi pas lagi duduk dia khusyuk. Nah, maka itu dalam kategori lil qadir, bagi orang yang mampu. Kenapa pakai? Ya. Kayak ceramah aja kalau begini. Ya. Nah, ini pembahasan bagi sholat fardu. Di luar dari kalimat yang fardu itu adalah yang sunnah. Maka dalam pembahasan yang sunnah itu tidak ada syarat untuk kita berdiri. Cuma memang disebutkan pahalanya lebih sempurna. Kalau tidak kita berdiri, hanya kita duduk saja sah, sekalipun tidak ada uzur. Nah, ya, sehingga di Zubat disebutkan tsumal julusu jaizun linafli li ghairi uzrin wa huwa nisful fadli. Kemudian duduk bagi sholat sunnah dibolehkan, sekalipun tanpa udzur, maka setengah pahalanya. Setengah pahalanya. Ini yang akan terjadi sama kita nih. Apa itu? Nanti bulan suci Ramadan. Nanti bulan suci Ramadan, ya, kita akan melaksanakan sholat yang kita kenal dengan sholat terawih. Sholat terawih, sholat bid'ah. Sholat bid'ah. Kenapa? Karena nggak diamalkan pada zaman Nabi. Loh, nggak diamalkan pada zaman Nabi. Jadi yang ngerjain sholat terawih, usolli sunat tarawih, mau dia 2 rakaat, mau dia 10 rakaat, mau dia 20 rakaat, bid'ah. Ya, itu dia. Kalau mau pakai ala Nabi, nggak pakai sholat tarawih. Paham? Kalau mau pakai ala Nabi, ya, katanya ada yang menyatakan bilangannya cuma 11 rakaat.
Bentar. 11. Niatnya niat apaan? Yang ngerjain 11 rakaat niatnya apa itu? Nabi nggak pakai. Nggak ada pada zaman Nabi tarawih. Nggak. Tuh. Kalau mau pakai niat 11 dan kekeh dengan ngomong 11, niatnya jangan tarawih. Ganti. Ya. Karena dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dipakai nih dalam mengerjakan sholat 11 rakaat apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatin. Itu yang dipakai sama orang yang ngerjain sholat 11 rakaat tuh, pakai dalilnya itu. Tidaklah Nabi menambah di dalam sholat malam beliau, baik di Ramadan atau yang selain Ramadan, tidak menambah melebihi dari 11 rakaat. Itu riwayat Sayyidina Aisyah. Maka disebut fala tas'aluhunna an husnihinna wa tulihinna. Yusalli arba'an. Beliau ngerjain 4 rakaat. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian ngerjain 4 rakaat. Fala tas'aluhunna an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya, jangan. Tsumma yusalli salatan. Kemudian beliau mengerjakan 3 rakaat. Nah, ini sholat yang dilakukan sama Nabi pada sholat malam. Di situ disebutkan dalam riwayat Sayyidina Imam Bukhari ya dan Imam Muslim disebutkan ya bahwasanya itu Ramadan dan selain Ramadan. Maka maksud yang disebutkan itu adalah sholat witir. Jadi nanti ganti. Pas lagi mau sholat taraweh, jangan pakai sholat taraweh. Kalau ngadain begitu, kan ada sebagian tuh masjid, ada sebagian musola ngerjain sholatnya 11 rakaat, 4 rakaat, ya, 4 rakaat, langsung 3 rakaat witir. Ganti, jangan sholat taraweh. Kalau kita mau pakai ala Nabi, taraweh bid'ah. Taraweh. Jadi jangan usolli sunata taraweh 4 rakaat, lebih parah lagi tuh. Itu bid'ah dolalah ya begitu. Itu bid'ah dolalah itu, nggak ada sandaran itu. Ngerjain sholat sunat taraweh 4 rakaat. Yo. Ya. Maka kerjakanlah sholat witir, niatin witir. Witir 4 emang bener. Itu yang dikerjakan, jangankan Ramadan. Selain Ramadan kita kerjain begitu. Kalau kita belajar fikih begitu kerjanya. 4 rakaat witir, 4 rakaat witir, ya. Lalu 3. Mau ngerjain 2 1 boleh, atau 3 langsung sekalipun makruh karena menyerupai sholat maghrib. Jadi 4 4 3. Nah gitu aja udah. Ya. Nah, adapun yang mengerjakan 20 dan ditambah 3 rakaat, ini banyak dalilnya. Di antaranya ucapan Imam Malik di kitab Muwatta. Disebutkan kana nasu ala ahdi Umar bin Khattab yusalluna bi 23 rakaatan. Adalah manusia itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka mengerjakan sholat malamnya itu yang disebut taraweh 23 rakaat. 20 kerjakan yang disebut dengan taraweh qiyamul lail, karena ada hadis yang menyatakan man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah maksudnya gitu ya, adalah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, manusia ini mengerjakan sholat malam hari yang disebut taraweh 23. 20 sholat taraweh, 3 dikerjakan sholat witir. Nah, maka 20 dan 3 ini pekerjaan yang diamalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang beliaulah yang pertama kali yang memprakarsai dari sholat malam yang kita kenal dengan sholat
tarawih. Beliau itu Sayyidina Umar. Apakah boleh kita mengambil? Boleh. Dan emang itu yang diharapkan Rasulullah. Nabi sendiri menyatakan dalam hadis sahih, beliau menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiin. Abdu alaikum bin nawajid. Tuh, itu dia. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin sepeninggalanku. Ya, Sayyidina Umar termasuk enggak? Termasuk khulafar rasyidin. Maka dipakai sama kita. Ngerjain 20 rakaat, 3 rakaat buat witir. Nah, setelah Nabi nggak mengerjakan sholat malam hari, memang ada sejarahnya. Nabi pada zaman beliau, ya, beliau sempat sholat malam, diikutin oleh para sahabat. Hari pertama, malam kedua, lebih semangat. Malam ketiga, nah, pada malam keempat beliau masuk doang ke masjid, cuman menyatakan, beliau hanya menyatakan dan nggak mengerjakan sholat. Apa yang beliau nyatakan? Ya, innahu lam yakhfa alayya maqamukum. Sesungguhnya betul-betul tidak tersembunyi semangat kalian itu untuk ibadah di malam hari. Walakin khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Akan tapi aku khawatir kerjaan yang kulakukan ini kalian ikutin, nanti Jibril turun, maka akan diwajibkan buat kalian, dan aku khawatir nanti kalian bakal lemah nggak ngerjain ini. Maka Nabi lihat tuh rahimnya, syafiqnya, kasih sayang pada umat. Melihat seperti itu Nabi langsung keluar. Jadi malam keempat Nabi nggak mengerjakan bentuk apapun ibadah di malam hari, melainkan di rumah beliau, dan itu dilakukan sampai meninggal. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab, umat Islam menjadi banyak ketika itu, maka beliau perintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam dalam sholat yang beliau nyatakan ini dengan 20 rakaat dan 3 Setelah itulah terlihat kenikmatan persatuan umat Islam, sampailah beliau menyatakan nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang begini, sebaik-baik bid'ah yang begini. Maka dari situlah dilakukan, dan tidak ada satupun yang mengingkari selepas meninggal beliau, baik khulafar rasyidin dan para ulama. Diikuti oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengerjakan dengan hal yang sama. Diikuti Imam Ali bin Abi Thalib dengan kerjaan yang sama. Diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz dengan kerjaan yang sama. Sampai jadi sepakatnya 4 mazhab mengerjakan sholat taraweh 20 rakaat dan ditambah witirnya menjadi 3. Nanti setelah mau bangun malam, nanti masalah fikih lagi, lain lagi nanti. Kalau kita mau terusin witirnya, itu bisa lagi. Dengan kita batalkan witir, kita sholat 1 rakaat jadi 4, terusin 4 ditambah 3 atau 2 1. Jadi itu yang terpenting. Jadi jangan medit-meditan sama Tuhan, ya. Medit-meditan, aneh 10 aja dah, aneh 11 aja dah, aneh. Coba kalau kita tanya, nah ada orang kaya mau ngasih kita semuanya nih, ayo siapa yang ngerjakan 2 rakaat, aneh kasih uang 10 juta. Kita yang milih yang mana itu? Mau yang 11 sampai 23? Kalau bisa bikin mazhab sendiri 50-an. 50 rakaat biar dapat ya 500 5M. Kalau bisa begitu. Begitu urusan dunia pikir-pikir, udah semangat ibadah benar-benar. Tapi ya harus diperhatikan. Jangan ya 20 rakaat ini kayaknya kejar setoran. Kepot. Akhirnya sunnahnya nggak dilakuin, 1 napas Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan begitu, rusak ibadah kita. Itu yang nggak diajarkan para ulama dulu. Kita nyari cepet-cepet. Ya, mana nih? Masjid anu setengah jam, masjid anu 20 menit, musola anu 15. Musola yang di ujung cuman 7 menit. Yuk sana deh. Salat tarawih 7 menit. 20 rakaat. Salat yang khusyuk, cari yang imamnya bener rapi, tertib, tartil, tajwidnya rapi,
pakai itu. Yang kita main kejar-kejar siapa yang cepat deh. Bukan itu buat ibadah. Ya. Ibadah kita pengen khusyuk, pengen benar-benar kita resepi apa yang kita jalankan dalam ibadah kita sehari. Ya. Nah, sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma.